Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama Emilia Nafaza, NPM 2013023002 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Kepramukaan pasal 36 sampai pasal 49. Bab kelima tentang tugas dan wewenang. Pasal 36. Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas yang pertama, menjamin kebebasan pendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan. Yang kedua, membimbing, mendukung, memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan yang ketiga, ada membantu ketersediaan tenaga, dana, fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan pramuka. Pasal 37 ayat 1 itu tentang pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ayat kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilaksanakan oleh menteri dan gubernur serta bupati atau wali kota. Bab ke-6 ada hak dan kewajiban. Pasal 38 berisi tentang hak dari seorang pramuka, di mana setiap peserta didik pramuka itu mempunyai beberapa hak, di antaranya yang pertama ada mengikuti kegiatan kepramukaan, terus habis itu menggunakan atribut pramuka, mendapat sertifikat atau tanda kecakapan pramuka, dan mendapatkan perhitungan selama mengikuti kegiatan pramuka. Pasal 39 itu berisi tentang kewajiban dari peserta didik pramuka. Di antaranya ada melaksanakan kode kehormatan pramuka, menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka, serta mematuhi peraturan persyaratan dan ketentuan pendidikan pramuka. Pasal ke-40 itu tentang orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan dari pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. Pasal 41, orang tua berkewajiban untuk ayat pertama membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti kegiatan kepramukaan. Ayat kedua itu tentang membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan. Pasal ke-42 itu berisi tentang masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya manusia kegiatan pendidikan kepramukaan. Bab ke-7 ada keuangan. Pasal 43 ayat pertama, keuangan gerakan pramuka diperoleh dari yang pertama ada iuran anggota sesuai dengan kemampuan, yang kedua ada sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, dan yang ketiga ada sumber lain yang tidak bertentangan tentang peraturan perundang-undangan. Ayat kedua, selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dan anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ayat ketiga, sumbangan yang dimaksud itu selain berupa uang dapat juga berupa barang dan jasa. Pasal 44 itu berisi tentang pengelolaan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel, serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 itu berisi tentang larangan dari satuan organisasi gerakan pramuka. Larangannya berupa menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah atau memberikan bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Pasal 46 ayat 1, satuan organisasi gerakan pramuka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 dapat dibekukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Ayat kedua, satuan organisasi gerakan pramuka yang telah dibekukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama
yang tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dapat dibubarkan berdasarkan keputusan dari pengadilan. Bab ke-8 itu tentang ketentuan peralihan, pasal 47. Pada undang-undang ini mulai berlaku organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada sebelum undang-undang ini diundang-undangkan tetap diakui keberadaannya. Lalu ada satuan atau badan kelengkapan dari organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. Terus ada aset yang dimiliki oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam di atas itu tetap menjadi aset organisasi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sebagaimana dimaksud dalam hal ini wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang diundang-undangkan. Bab ke-9 tentang ketentuan penutup, pasal 48. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan pramuka yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 49. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.